ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, baru saja kita meninggalkan sebuah bulan yang luar biasa, bulan Ramadan, dan kita berada di bulan Syawal, dan bulan depan kita sudah masuk ke bulan-bulan haram. Jadi luar biasa perjalanan kita ini, mulai dalam Ramadan, kemudian Syawal, dan akan menghadapi tiga bulan berurutan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Kebanyakan kaum muslimin tidak banyak informasinya tentang Ashhurul Hurum. Padahal Ashhurul Hurum ini diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Taubah ayat 26. Nah, hadirin, Ramadan itu ibarat bercocok tanam, Syawal itu adalah panennya. Jadi apa yang kita tanam di dalam Ramadan, yang kita panen itulah yang kita dapatkan. Yang sudah terbiasa tahajud malam, apalagi 10 malam terakhir, sehingga bagi dia untuk bangun tengah malam itu suatu hal yang biasa. Bukan luar biasa lagi. Karena dia sudah selama Ramadan dibina untuk bertakarrub kepada Allah. Jam 2 mereka sudah berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian di dalam Ramadan mereka sudah terbiasa. Tangannya tidak bisa lepas dari mushaf Al-Quran. Maka di bulan Syawal itu menjadi kebiasaannya. Habis salat cari Quran, cari mushaf. Ada yang mengkhatamkan Quran sekali khatam. Ada yang 2 kali khatam. Ada yang 3 kali khatam. Ada yang setiap 10 hari khatam di dalam Ramadan itu. Lalu itulah yang dia panen. Maka setelah Syawal kebiasaan membaca Quran itu tidak bisa lepas lagi. Begitu juga dia sudah terbiasa bersedekah di dalam Ramadan itu, karena sedekah yang terbaik itu adalah sedekah pada bulan Ramadan. Maka itu jadi kebiasaannya. Sehingga di bulan Syawal pun kebiasaan bersedekah itu sudah terbawa. Nah, lalu apa keistimewaan lain dalam sejarah mengenai Syawal ini? Oh, banyak sekali. Di dalam bulan Syawal itu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pernyataan beliau, aku dinikahi oleh Rasulullah pada bulan Syawal, dan wabana bi, artinya ya digauli oleh Rasulullah pada bulan Syawal. Kemudian apalagi
Ada peristiwa besar yang pernah kita dengar dalam sejarah perang Uhud. Ternyata Uhud itu terjadi pada bulan Syawal. Jadi kalau pada bulan Ramadan para dai sering menyinggung-nyinggung perang Badar, maka di bulan Syawal terjadinya perang Uhud. Tidak pantas seorang muslim tidak tahu sejarah Badar, sejarah Uhud. Karena dua-duanya perang itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran membicarakan sejumlah peperangan. Di dalam perang Badar itu kemenangan yang luar biasa. Lalu dalam perang Uhud, kaum muslimin diberi ujian oleh Allah Ta'ala dalam satu episodenya kekalahan. Dan ternyata perang Uhud itu terjadi pada bulan Syawal. Jadi bulan Syawal ini harus kita ingat betul peristiwa-peristiwa besar. Kenapa terjadi perang Uhud? Karena kaum musyrikin yang bermarkas di Makkah pada saat itu tidak puas dengan kekalahan mereka pada perang Badar yang terjadi bulan Ramadan tahun kedua. Tahun ketiganya terjadi Uhud. Setahun mereka membangun kekuatan. Karena kekalahan mereka, kekalahan telak. 70 kaum musyrikin mati jadi bangkai, 70 lagi ditawan. Sisanya kabur tunggang langgang ke Makkah. Itulah yang terjadi pada perang Badar. Oleh karenanya, kalau sudah disebut Ramadan, ingatan kita perang Badar. Ramadan, simbol perang Badar. Nah, mereka tidak puas dengan kekalahan mereka, ingin membalas. Lalu kaum muslimin di bawah komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Apa bedanya perang Uhud dengan perang Badar? Di perang Uhud ini banyak terjadi masalah. Ketika Rasulullah membawa pasukan sahabatnya ke Uhud, padahal orang yang pergi umroh, haji tahu betul Uhud itu letaknya di mana. Ya, tidak jauh dari kota Madinah. Sekarang perluasan mungkin masih masuk dalam wilayah Madinah setelah perluasan. Lalu di tengah pasukan itu rupanya memang menyelusup orang-orang munafik. Tokohnya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Dia mengacaukan barisan. Sampai sepertiga pasukan itu mundur, tidak ikut perang. Astagfirullahaladzim. Padahal niat semuanya berangkat perang. Tetapi ada penyusup. Abdullah ibnu Salul. Dan ini tokoh munafik yang di dalam sejarah Islam sering disebut tokoh munafik itu Ibnu Salul, disingkat dengan Ibnu Salul. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Walaupun anaknya menjadi sahabat Nabi kental. Tetapi ayahnya munafik. Memang begitulah. Sampai ayat-ayat turun di dalam surah Ali Imran itu, sejumlah ayat turun terkait dengan munafik ini. Apa yang terjadi dalam perang Uhud? Perang Uhud itu kata para ahli sejarah bisa dibagi jadi 3 atau 4 episode. Episode tahap pertama, kaum muslimin menang. Banyak orang-orang musyrik yang jadi bangkai di tahap awal. Lalu ada terjadi dalam durasi peperangan itu, ada terjadi masalah. Apa itu? Menyalahi perintah Rasul. Nah, untuk itu turun ayat di dalam surah Ali Imran. Sebelum perang, Rasulullah sudah menasihatkan sahabatnya. Kalian yang saya taruh di posisi strategis di gunung Uhud ini tidak boleh meninggalkan tempat sebelum saya panggil turun. Lalu mereka yang ada di Uhud itu ketika melihat bangkai-bangkai kaum musyrikin di Makkah dan di sana ada harta rampasan
di mana pemiliknya sudah mati jadi bangkai. Ini harta rampasan ini menggiurkan. Lalu akhirnya kebanyakan dari mereka turun. Hanya yang tinggal beberapa orang saja di Bukit Uhud itu. Mereka turun dan ini dimanfaatkan betul oleh orang-orang musyrik pada saat itu yang sudah mengintai kapan Gunung Uhud ini kosong. Mereka memutar naik dari belakang dan memanahi kaum muslimin yang turun mengambil harta rampasan. Inilah episode kekalahan. Sebuah kondisi yang betul-betul menyedihkan. Dan untuk itu turun Al-Quran. Surah Ali Imran 160. 165. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha. Qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Kenapa kamu heran? Firman Allah ini. Kenapa kamu heran akan musibah yang menimpa kamu? Padahal sebelumnya kamu menimpakan musibah 2 kali kepada musuh kamu. Nah, kapan itu? Pada perang Badar. Kenapa dikatakan 2 kali? Kalau pada perang Uhud, kaum muslimin yang terbunuh itu sampai 70 orang. Astagfirullah. Tokoh-tokoh sahabat. Termasuk paman Nabi yang terbunuh itu pada perang Uhud. Maka dulu kamu menimpakan musibah 2 kali lipat. Nah, itu dia tadi. Pada perang Badar tahun lalunya, 70 orang musyrik mati terbunuh, 70 ditawan. Qultum anna hadha, kamu katakan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Tahun lalu kita menang, sekarang kok bisa kita kalah? Lalu Allah berfirman, qul huwa min indi anfusikum. Jawab ya Muhammad, itu adalah penyebabnya dari diri kamu sendiri. Apa itu? Karena kamu telah menyalahi komando dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu tergiur dengan harta rampasan. Sampai pada saat itu Rasulullah ikut mengalami cedera. Giginya patah, kepalanya sobek, mukanya berlumuran darah. Bayangkan Nabi, bukan ustadz, bukan kiai, berlumuran darah. Jadi pelajaran dari Uhud ini luar biasa, Pak. Jadi artinya menandakan apa? Tidak ada yang namanya ilmu kebal. Kurang kebal apa lagi? Nabi sendiri utusan Allah yang kepada turun Quran berdarah-darah. Jadi di dalam perjuangan itu, ya manusia tetap manusia. Mau Nabi tidak Nabi, manusia. Kalah, menang, sakit, luka, cedera, mati, terbunuh. Manusia tetap manusia. Allah tetap mengembalikan kondisi itu kepada naturalnya. Kamu ikut perintah Allah dan Rasulnya, kamu persiapan bagus, bertakwa sama Allah, Allah akan beri kepada kamu kemenangan. Tapi itu episode kedua. Lalu pada episode ketiga dan sebagian ada menambahkan episode keempat. Alhamdulillah Allah menurunkan bantuan sehingga akhirnya ujungnya kaum musyrikin itu kalah, kabur dan mayat-mayat mereka juga mati bergelimpangan di situ. Masya Allah, inilah perang Uhud. Terjadi pada tahun ketiga, pada bulan Syawal. Jadi setiap kali waktu-waktu ini berjalan, kita harus ingat peristiwa sejarah. Wabil khusus untuk mengingatkan perjuangan kaum muslimin. Kita itu ada di mana dalam perjuangan. Kemudian begitu juga, ternyata bukan itu saja. Pada tahun kelima terjadi perang Ahzab. Perang Ahzab di dalam Al-Quran nama surah. Nama surah Al-Ahzab itu nama perang. Masya Allah, luar biasa. Ya. Nah, juga pada tahun ke-8 terjadi perang Hunain. Setelah terjadi Fatuh Makkah tahun ke-8, Syawalnya terjadi perang Hunain. Masuk Al-Quran. Walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin.
Allah telah menolong kamu pada sejumlah pertempuran dan pada perang Hunain. Ketika kamu merasa hebat dengan jumlah kamu, karena perang Hunain itu terjadi setelah Fatuh Makkah. Semua pasukan yang dikerahkan Nabi 10.000 dari Madinah ke Makkah itu dibawa semua pada perang Hunain. Ditambah lagi orang-orang yang masuk Islam. Ternyata jumlah tidak menentukan hasil. Yang menentukan hasil itu adalah bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ternyata banyak sekali terjadi peristiwa pada bulan Syawal. Dan sebagai Muslim kita harus meningkatkan pengetahuan, khususnya pengetahuan sejarah. Dan ini harus kita wariskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Jangan sampai mereka buta, tidak tahu Badar, tidak tahu Uhud. Jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran ini diantaranya jangan menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Kamu punya menghadapi resiko yang berat. Jangan menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Karena beragama ini panduannya siapa? Allah dan Rasulnya. Bukan kata si A, bukan kata si B. Kalau kamu beragama menurut hawa nafsumu, tokohmu siapapun, siapa yang menerima nanti ibadahmu itu di yaumul qiyamah. Jadi oleh karenanya, mari sama-sama, wabil khusus kita yang baru keluar dari Ramadan, hati masih bersih, kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada nabinya, kecintaan kepada kitabullah Al-Quran, mari sama-sama kita tingkatkan pengetahuan kita tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi, tentang sejarah, tentang agama kita, supaya kita hidup berada di atas hidayah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها الإخوة المسلمون أوصيك ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat, bulan depan kita sudah akan memasuki yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Dan jangan sampai seorang muslim tidak tahu kalau ditanya apa itu Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Apa ya? Bulan haram? Kok dibilang haram? Jangan sampai seorang muslim tidak tahu. Cari di internet, di Google, semua ada. Bulan-bulan haram. Itu adalah bulan-bulan yang teristimewa. Dari 12 bulan itu Allah pilih ada 4 bulan istimewa. Itu yang disebut Ashhurul Hurum. Dalam bahasa Al-Quran, arba'atun hurum. Arba'atun artinya 4. Arba'atun hurum. Di dalam surat At-Taubah, inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardu minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Jumlah bulan itu di sisi Allah ada 12. Itu sudah ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 12 bulan itu bukan temuan manusia. Itu ciptaan Allah. Kapan itu diciptakan Allah 12 bulan itu? Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan itu? Entah berapa juta tahun yang lalu. Jadi ketentuan bulan itu jumlahnya 12. Itu entah berapa juta tahun yang lalu. Karena itu kata Allah, sudah ditetapkannya pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan Allah menciptakan langit dan bumi? Oleh karenanya, jangan kamu zalimi diri kamu selama 4 bulan itu. Nah, 4 bulan ini
Apa saja itu? Itu yang dijelaskan oleh hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. As-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu dipilih 4 bulan sakral. Nah, boleh kita sebut 4 bulan sakral. Ashurul hurum. 3 di antara yang 4 itu berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan yang keempatnya terpisah Rajab, Mudhar. Jadi apa yang khusus dalam bulan-bulan haram ke depan ini, jangan kamu zalimi diri kamu. Kata para ulama, jangan menzalimi diri itu, jangan berbuat dosa. Kenapa dikhususkan jangan berbuat dosa di 4 bulan itu? Apakah di luar bulan 4 itu bebas saja berbuat dosa? Oh tidak. Dia dikhususkan karena satu hal. Dosanya, hukumannya dilipatkan. Jadi orang berbuat dosa, berbohong, mengambil hak orang, menyalahgunakan jabatan. Itu kalau terjadi pada 4 bulan haram, hukumannya berlipat-lipat. Dan nanti manusia di hari kiamat kaget. Kok dosa yang saya lakukan pada 4 bulan ini kok begini sekali siksaannya? Karena dia tidak tahu bahwa dosa itu terjadi pada arba'atun hurum. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Mudah-mudahan semua kita mengetahui hal ini, dan kalau tidak tahu mencari tahu, dan setelah tahu mengamalkan apa yang kita ketahui. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.